Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan menjelaskan mengenai strategi manajemen sumber daya manusia yang berjudul Evolusi Lapangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Radian Utomo, lalu ada Tito Ardian Sajoni, ada Dava Syafiq Ismoyo, lalu ada Rustanti Lutfia, dan yang terakhir ada Faisal Varian. Di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu perspektif, kontingensi, dan kecocokan. Lalu yang kedua, menciptakan strategi kontribusi. Lalu yang ketiga, kolaborasi komponen dan struktur sistem MSDM. Yang keempat, cakupan strategi MSDM. Lalu yang kelima, implementasi dan eksekusi SDM. Yang keenam, mengukur hasil SHRM. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi masalah etodologis. Tema 1, perspektif, kontingensi, dan kecocokan. Pada awal 1980-an, Mill dan Salju tahun 1984 mengusulkan tipologi strategi pembela prospektor, penganalisis, dan reaktor yang menunjukkan bagaimana rangkaian praktik SDM tertentu dapat dicocokkan dengan setiap strategi. Perspektif tentang SHRM ini nantinya akan digambarkan sebagai pendekatan kontingensi, yang berarti bahwa pilihan serangkaian praktik SDM tertentu bergantung pada strategi organisasi. Langnick Hall tahun 1988 mengusulkan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi strategi, perlu ada kesesuaian antara strategi bisnis, organisasi, dan strategi SDM. Perspektif kontingensi lain. Namun sambil menegaskan pentingnya kecocokan, mereka mengamati bahwa kecocokan tidak selalu diinginkan. Terutama selama masa transisi, mereka menyarankan bahwa kecocokan dianggap sebagai ujung yang berlawanan dari kontinum dari fleksibilitas, dan bahwa perusahaan secara eksplisit memilih posisi di sepanjang kontinum yang bertepatan dengan penilaian mereka terhadap kondisi persaingan yang akan datang. Selain itu, mereka mengusulkan saling ketergantungan timbal balik antara strategi dan SDM, di mana sumber daya manusia harus dipertimbangkan baik dalam perumusan strategi maupun implementasi strategi. 3 pola asumsi yang berbeda muncul selama tahun 1990-an, dan Deliri dan Doty memberikan selema yang berguna untuk mengkategorikan perspektif teoritis SHRM utama ini. Perspektif universal berpendapat bahwa beberapa praktik SDM memiliki efek positif pada kinerja organisasi di semua organisasi dan dalam semua kondisi. Praktik SDM mana yang universal misalnya Pfeffer tahun 1998 tetap menjadi sumber perdebatan. Pada dasarnya, posisi ini berpendapat bahwa tidak perlu menyesuaikan praktik SDM dengan strategi tertentu atau konteks organisasi tertentu. Perspektif konfigurasional berpendapat bahwa pola unik praktik SDM memiliki efek positif pada kinerja organisasi. Selain itu, asumsi equifinality berarti bahwa lebih dari satu konfigurasi mungkin efektif dalam pengaturan tertentu. Menggunakan sampel bertingkat 1050, Bank, Deliri, dan Doty tahun 1996 menemukan dukungan yang relatif kuat untuk perspektif universalistik serta beberapa dukungan untuk perspektif kontingensi dan konfigurasional. Kedua perspektif ini kontras dengan perspektif kontingensi yang dibahas sebelumnya. Orlitsky dan Frankel tahun 2005 membandingkan 4 model yang berbeda. HRM strategis kepercayaan organisasi, proses tenaga kerja, dan fleksibilitas numerik yang dirancang untuk menjelaskan kinerja tempat kinerja yang tinggi. Dalam model HRM strategis, strategi mendorong praktik SDM yang dalam pekerja setara, adil, dan hormat, menghasilkan tingkat kepercayaan organisasi yang tinggi yang mempengaruhi kinerja di tempat kerja. Dalam model proses kerja, pekerja pada dasarnya dipaksa untuk bekerja dengan kinerja tinggi. Dan model fleksibilitas numerik memandang sebagian besar angkatan kerja sebagai komoditas, dengan manajemen terus menyesuaikan pasokannya dengan perubahan permintaan. Model ini
mengasumsikan bahwa pencocokan yang efektif akan menghasilkan kinerja tempat kerja yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat model memiliki beberapa kekuatan penjelas, tetapi model fleksibilitas memberikan yang paling cocok dengan data. Tema 2. Menciptakan strategi kontribusi. Pada awal pengembangan bidang SDM, penekanannya sering difokuskan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan dan motivasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dan ada pekerja yang memiliki keterampilan tertentu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan diperkenalkannya strategi manajemen sumber daya manusia, maka dapat fokus ke salah satu kontribusi modal manusia, kemampuan strategis dan kinerja kompetitif organisasi. Kemudian selanjutnya di tema 2 ada 4 strategi menurut Evans 1986. Yang pertama yaitu kesetaraan dan hubungan manusia. Yang kedua, kinerja kompetitif. Yang ketiga, inovasi dan fleksibilitas. Dan yang keempat, integrasi antar unit. Penjelasan dari 4 strategi tersebut yaitu hubungan manusia mewakili fokus internal, kinerja kompetitif mewakili fokus internal, inovasi dan fleksibilitas mewakili fokus batas organisasi lingkungan, dan perusahaan mewakili fokus antar unit. Namun, banyak dari konsep-konsep ini tidak akan berkembang sepenuhnya sampai tahun-tahun berikutnya. Studi terbaru terus meneliti hubungan antara SHRM dan kinerja kompetitif. Mereka mencatat bahwa agar sinergi ekonomi dapat diwujudkan, sinergi manusia harus dicapai terlebih dahulu dan SDM memiliki peran penting dalam proses tersebut. Para peneliti menemukan bahwa perusahaan yang sukses telah meningkatkan keterlibatan SDM dalam keputusan strategis, memformalkan praktik SDM, membangun kemampuan organisasi melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan, mengalihkan aktivitas SDM kepada manajer, dan menekankan peluang pasar. Kemudian tema 3, yaitu kolaborasi komponen dan struktur sistem SDM. Tema utama ketiga dalam literatur SHRM meneliti elemen dan struktur sistem SDM. Banyak pertanyaan yang diajukan dalam eksplorasi faktor kontingensi dan upaya untuk menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari SHRM dengan hasil atau proses organisasi tertentu mengarah pada kesimpulan bahwa kebijakan dan praktik SDM adalah proses yang kompleks dan saling bergantung yang tidak boleh dipertimbangkan secara independen, melainkan harus diperiksa sebagai subsistem atau bundel. Hal ini menyebabkan berbagai upaya baik untuk membongkar sistem SDM ke dalam elemen yang dapat diperiksa secara lebih rinci dan kemudian digabungkan ke dalam konfigurasi yang unik dan untuk melihat aktivitas SDM sebagai sistem yang terintegrasi. Tema 3. Identifikasi struktur dan komponen sistem SDM menurut Schuler 1992. Yang pertama, filosofi SDM adalah bagaimana organisasi memandang sumber daya manusianya. Peran apa yang mereka mainkan dalam keberhasilan bisnis secara keseluruhan, dan bagaimana mereka diperlakukan dan dikelola. Kedua, kebijakan SDM memberikan pedoman untuk tindakan pada masalah bisnis yang berhubungan dengan orang dan untuk pengembangan program dan praktik SDM berdasarkan kebutuhan strategis. Yang ketiga, program SDM adalah upaya SDM yang terkoordinasi secara khusus dimaksudkan untuk memulai, menyebarluaskan, dan mempertahankan upaya perubahan organisasi strategis yang diperlukan oleh kebutuhan bisnis strategis. Keempat, praktik SDM mencakup perilaku adat yang mendukung kebutuhan strategis. Kelima, proses SDM adalah bagaimana semua aktivitas SDM lainnya diidentifikasi, dirumuskan, dan diimplementasikan. Tema 4. Untuk memperluas cakupan aktivitas SDM ke dalam rantai nilai dengan memasukkan pelanggan sebagai bagian dari domain SDM. Menjelaskan bagaimana pelanggan eksternal dapat memberikan masukan yang berguna untuk aktivitas SDM atau informasi analisis pekerjaan, berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas SDM atau keputusan seleksi, dan dapat menjadi penerima proses SDM.
atau menerima pelatihan yang membuat mereka menjadi lebih baik. Dengan memperluas jangkauan kebijakan dan praktik SDM untuk organisasi, kontribusi strategis SDM juga perlu diperluas. Tema 5. Implementasi dan eksekusi SDM. Ketika kerangka kerja konseptual yang memandu SHRM menjadi lebih rumit dan lebih luas, kekhawatiran yang berkembang dengan kemampuan perusahaan akan mencapai praktik SDM yang dimaksudkan dan hasil strategis akan mulai muncul. Strategi bisnis yang dimaksud adalah yang mengartikulasikan tujuan strategis yang dikejar oleh organisasi. Ini mungkin berbeda dari strategi bisnis yang direalisasikan karena berbagai faktor konseptual. Tantangan tak terduga ini mungkin berbeda dari intervensi SDM yang direalisasikan. Intervensi sumber daya manusia yang direalisasikan adalah aktivitas SDM yang terjadi di dalam organisasi. Perbedaan antara strategi sumber daya manusia yang dimaksudkan dan direalisasikan dan menjelaskan beberapa temuan yang tidak konsisten dalam literatur SHRM yang sering mengandalkan strategi SDM yang dimaksudkan daripada strategi sumber daya manusia yang benar-benar dilaksanakan. Hai minasan, di sini Lutfia. Kali ini Lutfia dapat kesempatan untuk menjelaskan tema 6 dan tema 7. Mari kita mulai. Tema 6 membahas tentang mengukur hasil SHRM, Strategi Human Research Management. Pada awal siklus pengembangan, perhatian dengan pengukuran hasil seringkali disebutkan tetapi jarang ditangani secara mendalam. Ketika masalah kinerja menjadi lebih menonjol di seluruh studi SHRM, upaya untuk menentukan apa yang harus diukur dan bagaimana menentukan hasil yang efektif menjadi pusat perhatian. White dan Johnson tahun 2005 mengusulkan kerangka kerja yang berbeda untuk memeriksa dampak SHRM. Mereka menegaskan bahwa hasil organisasi adalah produk dari interaksi antara perilaku aktual sumber daya manusia, hasil SDM, sumber daya fungsional, input yang digunakan, dan digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, sumber daya dan input fungsional organisasi lainnya dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan eksternal, misalnya pemasok, investor, dan lain-lain. Seperti ketika pemasok mempengaruhi input dan sumber daya fungsional dengan gagal menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi sumber daya manusia. Tema 7 membahas tentang mengevaluasi masalah metodologis. Mari kita lanjut. Sebagai bidang SHRM yang matang dan beberapa kerangka konseptual akan berasumsi teoritis yang lebih mapan. Pada tahun 2000 terjadi perdebatan mengenai isu-isu metodologis yang telah mengganggu penelitian tentang hubungan antara sistem SDM dan kinerja organisasi. Gerhard, Wright, McMahon, dan Snell tahun 2000 memulai perdebatan ini dengan menegaskan bahwa peneliti SHRM perlu lebih memperhatikan kesalahan pengukuran dan masalah validitas konstruk. Menggunakan studi dari 44 eksekutif HR di 12 perusahaan, mereka berpendapat bahwa komponen penting dari kesalahan pengukuran, perbedaan penilai, telah diabaikan dan dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat tentang besarnya kausalitas hubungan antara variabel kepentingan substantif. Husserl dan Becker 2000 menanggapi pernyataan Gerhard, Wright, McMahon, dan Snell. Artikelnya dan menunjukkan bahwa kritik itu diambil terlalu jauh dengan mempertanyakan pekerjaan empiris sebelumnya tentang hubungan antara sistem SDM dan kinerja perusahaan. Mereka menegaskan bahwa sementara masalah keandalan dapat menjadi masalah dalam penelitian SHRM dan harus ditangani berfokus pada peningkatan jumlah penilai, hanya menghasilkan perbaikan potensial kecil dengan biaya besar dalam tingkat respon. Husserl dan Becker lebih lanjut berpendapat bahwa fokus pengukuran harus lebih diarahkan pada masalah variabel yang dihilangkan dan apa yang memediasi sistem SDM dengan hubungan kerja organisasi daripada keandalan penilai. Wah, udah selesai. Jangan lupa ya teman-teman, klik jempol like-nya, komen untuk bertanya, klik lonceng untuk subscribe. Hei kamu yang di sana, iya kamu, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Kiss-kiss bye-bye. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dah.
Terima kasih.